Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu perhitungan harga pokok proses. Sebelumnya kami beranggotakan 1 Diwangkana, 2 Nurmega, 3 Jordan. Oke, langsung saja. Ciri-ciri perusahaan yang menerapkan perhitungan harga pokok proses. Perhitungan harga pokok proses ditetapkan di perusahaan yang menghasilkan produk bersifat standar atau homogen. Produk bersifat standar atau homogen adalah satu atau beberapa produk yang dihasilkan dengan spesifikasi sama dan dihasilkan secara terus-menerus sepanjang tahun. Oleh karena itu, setiap jenis produk menghasilkan biaya produksi yang relatif sama. Contoh perusahaan yang menerapkan perhitungan harga pokok proses. Perusahaan manufaktur. Perusahaan yang menghasilkan semen, air mineral, soft drink, dan furnitur. Perusahaan jasa. Perusahaan perhotelan dalam rangka menghitung biaya penginapan untuk setiap kamar hotel dan penerangan dalam rangka menghitung biaya tiket penerbangan. Oke, lanjut. Ciri-ciri perhitungan harga pokok proses. 1. Harga pokok produk dilihat pada akhir periode akuntansi. Akhir periode akuntansi dapat berada pada akhir bulan, akhir kuartal, akhir semester, atau akhir tahun. Jika produk diolah melalui satu departemen, maka produk per unit dihitung dengan rumus berikut. Seperti di gambar, harga pokok per unit sama dengan biaya produk selama periode dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Misal biaya produksi selama sebulan sebesar 50 juta dan produksi yang dihasilkan adalah 10 unit. Harga pokok per unit adalah Rp 5.000. 50 juta dibagi 10.000. Jika produk diolah melalui beberapa departemen produksi, harga pokok produksi dihitung untuk setiap departemen dengan rumus berikut. 2. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan biaya sesungguhnya. 3. Biaya produksi dicatat dengan menggunakan media yang disebut laporan harga pokok produksi atau Cost of Production Report. Oke, lanjut. Nomor 3, bagian laporan harga pokok produksi. 1. Bagian data produksi. Bagian data produksi berisi informasi tentang kuantitas produk selama satu periode tertentu. Total unit yang diproses selama satu periode harus sama dengan total unit yang selesai dan belum selesai. Total unit diproses terdiri atas unit persediaan barang dalam proses awal dan unit proses masuk proses periode ini. Rumus data produksi yaitu produksi masuk proses plus BDP awal sama dengan barang jadi plus BDP akhir. Secara aljabar, jika salah satu variabel tidak diketahui, variabel tersebut dapat dicari dengan berikut. Barang jadi sama dengan persediaan DPD awal plus produk masuk proses persediaan ini dikurangi persediaan DPD akhir. Oke, lanjut. 2. Biaya dibebankan. Berisi informasi mengenai
mengenai perhitungan biaya per unit untuk masing-masing unsur biaya produksi dan total. Dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan biaya untuk masing-masing unsur biaya produksi dibagi unit setara untuk masing-masing unsur biaya produksi. Jika biaya bahan baku sebesar 5 juta dan unit setara untuk biaya bahan baku sebanyak 2000 unit, biaya bahan baku per unit akan sebesar Rp 2.500. 5 juta dibagi 2000 unit. Perhitungan biaya tenaga kerja per unit dan biaya overhead pabrik per unit sama dengan perhitungan biaya bahan baku per unit tersebut. 3. Biaya diperhitungkan. Berisi informasi mengenai alokasi total biaya yang dibebankan ke barang jadi dan persediaan barang dalam proses akhir. Total biaya yang dibebankan harus sama dengan total biaya yang diperhitungkan untuk barang jadi dan persediaan barang dalam proses akhir. Misalnya produk yang masuk proses 5.000 ton, barang jadi 40.000 ton, dan persediaan dalam proses akhir 10.000 ton. Dengan tingkat penyelesaian 40%, total biaya yang dibebankan Rp 4.400.000. Unit setara sama dengan 40.000 plus 10.000 kali 40% sama dengan 44.000. Biaya per ton sama dengan Rp 4.400 dibagi 44.000 sama dengan 100. Oke, lanjut. Perlakuan terhadap persediaan barang dalam proses awal dan laporan harga pokok produksi. 1. Dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata, barang jadi tidak dibebankan berdasarkan jumlah dari asalnya. Biaya untuk masing-masing unsur biaya produksi yang dikeluarkan pada periode digabung dengan biaya yang dikeluarkan pada periode ini. Unit setara atau equivalent unit dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Unit setara sama dengan unit selesai ditambah dengan unit persediaan barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Misalnya, persediaan barang dalam proses awal 10.000 ton, tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dan BTKL 50%, BOP 40%. Selain itu, produk masuk 50.000 ton, barang jadi 40.000 ton, persediaan barang dalam proses akhir 20.000 ton dengan tingkat penyelesaian 100%, BTK 60% dan BOP 30%. Berdasarkan data tersebut, unit setara dihitung sebagai berikut. Untuk menghitung biaya per unit digunakan rumus sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan biaya bulan lalu ditambah dengan biaya bulan ini kemudian dibagi dengan unit setara. Biaya produksi yang telah diserap oleh persediaan barang dalam proses awal pada periode lalu dan biaya produksi yang dikeluarkan pada periode ini. Di bawah ini adalah cara untuk menghitung biaya per unit. Kedua yaitu dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Penanganan persediaan barang dalam proses awal dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out
Persediaan barang dalam proses awal diasumsikan diproses terlebih dahulu, dan jika telah selesai, kemudian baru dapat memproses produk masuk proses periode ini. Oleh karena itu, barang jadi terdiri atas produk yang berasal dari persediaan barang dalam proses awal serta produk yang baru diproses pada periode ini dan telah selesai pada periode yang sama. Kemudian, biaya produksi yang telah diserap oleh biaya dalam proses awal pada bulan lalu tetap merupakan biaya bulan lalu. Untuk lebih jelasnya, penyajian unsur biaya produksi dalam bagian biaya dibebankan dilaporkan harga pokok produksi sebagai berikut. Harga pokok BDP awal biaya periode ini, kemudian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, kemudian total biaya yang dibebankan. Unit setara dihitung dengan rumus sebagai berikut. Unit setara sama dengan unit persediaan BDP awal dikali tambahan tingkat penyelesaian yang diperoleh ditambah unit barang jadi dari proses periode ini ditambah unit persediaan BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. D. Biaya per unit hanya dihitung untuk biaya produksi yang terjadi pada periode ini karena biaya produksi yang dikeluarkan pada periode lalu untuk persediaan barang dalam proses awal akan tetap tercatat untuk periode lalu. Di bawah ini adalah contoh rumusnya. Perhitungan harga pokok barang jadi harga pokok persediaan dalam proses akhir. Ayat jurnal hanya dibuat untuk biaya produksi yang terjadi pada periode ini karena biaya produksi yang terjadi pada periode lalu sudah dicatat pada periode lalu. Bedanya pembebanan biaya produksi ke produksi dalam perhitungan harga pokok proses dengan menggunakan actual costing. Dengan actual costing, semua biaya produksi dibebankan ke produk berdasarkan biaya sesungguhnya, actual cost. Pencatatan biaya produksi dengan menggunakan actual costing lebih sederhana dibandingkan dengan normal costing karena tidak ada perhitungan dan pencatatan selisih biaya overhead pabrik. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, akun persediaan barang dalam proses dibuat per departemen produksi. Berdasarkan gambar di samping, PT Semen menghasilkan 4 departemen produksi. Akun persediaan barang dalam proses dibuat untuk setiap departemen produksi. Karena memiliki 4 departemen produksi, perusahaan juga memiliki 4 akun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.